Terima kasih Bapa, kami terlalu percaya Engkau Tuhan yang menggenapi setiap janji dan firman-Mu atas setiap orang-orang yang mau setia hidup taat dan takut akan Tuhan. Ajar kami berjalan di dalam jalan Tuhan. Sekalipun berat proses itu, tapi kami mau membayar harganya Tuhan. Karena hanya orang-orang yang berani membayar harga yang akan melihat setiap janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya, Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun ada masalah luar biasa, walaupun besok jatuh tempo. Haleluya ya, Tuhan tetap luar biasa. Baik saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Saya pengen kita baca hari ini, yuk kita lihat ya. Kejadian pasal 37 ya, kisah tentang Yusuf saudara. Yusuf itu tadinya kehidupannya dengan keluarganya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja, semuanya baik ya. Tiba-tiba semua berubah. Kejadian 37 ayat yang kelima, baca bersama. Ayat yang kelima saudara ya. Kita baca sama-sama. Kejadian 37 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali apa? Bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ya, karena ayat 6 katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Lalu Yusuf cerita mimpinya itu, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi apa dikatakan? Makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Hidup Yusuf mulai berubah sejak dia mendapat mimpi dan visi dari Tuhan. Saudara, untuk mengikuti jalan Tuhan itu pasti tidak enak. Tidak enak. Ketika kita berkata, Tuhan, aku tidak mau jadi Kristen biasa-biasa saja. Aku mau menjadi Kristen yang mengikuti Tuhan. Dan aku mau menjadi orang Kristen yang menghidupi visi dan mimpi Tuhan atas hidupku. Saudara percaya nggak bahwa Tuhan itu punya visi masing-masing atas hidup kita? Percaya ya? Sudahkah visi dan mimpi itu tergenapi dalam hidup kita? Ketika Yusuf mendapat mimpi yang dari Tuhan, dia ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Dan Alkitab berkata, saudaranya itu semakin membenci dia ketika mendengar mimpi yang dari Tuhan itu. Ya, engkau harus menangkap satu mimpi yang dari Tuhan, supaya hidup kita nggak gini-gini aja. Kekristenan kita tidak begini-begini saja, stuck di situ. Sebab Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau menangkap hatinya, yang mau menangkap visinya untuk melakukan sebuah pekerjaan besar di dalam dunia ini. Katakan, amin. Ketika Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan, sejak hari itulah hidupnya masuk di dalam yang namanya sesuatu yang tidak enak. Ya, dia keluar dari zona nyaman. Kalau hidupmu masih nyaman-nyaman saja, berarti engkau belum menghidupi mimpinya Tuhan atas hidupmu. Halo? Kok enggak ada yang amin? Ya, jangan jadi orang Kristen yang maunya nyaman terus, katakan. Ya, bilang Tuhan izinkan. Ya, sesuatu terjadi di hidupku, enggak apa-apa, aku mau bayar harga.
Kenapa kita nggak pernah lihat mujizat Tuhan? Karena kau cuma suka yang nyaman-nyaman saja. Banyak orang Kristen datang sama saya, Bu Debbie doakan dong, saya ini ada masalah. Puji Tuhan dong, ibu ada masalah, berarti ibu masih hidup. Amin. Karena yang tidak ada masalah hanya orang. Saudara mengerti ya? Apalagi mati rohani. Ya, orang kalau masih hidup pasti ada masalah. Ya, jalani hidupmu dengan proses Tuhan. Biarkan sesuatu yang pahit terjadi di hidup kita. Pastikan engkau berada di jalurnya Tuhan. Saudara, jangan benci dengan masalah, jangan benci dengan tekanan, jangan benci dengan proses. Sebab kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan ketika kita cuma berada di tempat yang nyaman terus. Saudara baca di Alkitab. Kenapa nama mereka tercatat sebagai tokoh-tokoh? Karena mereka semua orang yang berhasil melalui setiap lembah air mata, padang gurun, dan mereka keluar sebagai pemenang-pemenang. Nggak ada dicatat di Alkitab orang biasa-biasa itu, nggak ada. Ya, yang mau hidupmu tercatat dalam kitab kehidupannya Tuhan, engkau harus menjadi orang yang kuat hadapi setiap persoalanmu dan engkau menang sampai di garis akhir. Baru namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena nggak semua orang Kristen itu akan tercatat namanya di dalam kitab kehidupan. Menjadi Kristen saja tidak cukup. Amin. Tapi berjalan bersama Tuhan. Ketika Yusuf mendapat mimpi yang dari Tuhan, saat itulah hidupnya langsung keluar dari zona nyaman. Tiba-tiba keluarganya bikin mufakat bersama-sama. Ini anak sombong loh. Masa dia cerita dia dapat mimpi kita harus menyembah sama dia? Emang dia siapa? Ayo kita bunuh aja dia nih daripada bikin rempong. Lalu mereka tadinya mau membuang dia di dalam sumur supaya mati, saudara. Tapi mereka tuh pikir gini, kalau kita buang dia di dalam sumur cuma mati toh. Terus kita nggak dapat apa-apa, ngapain? Mending kita jual dia jadi budak. Lumayan kita dapat duit. Dan nasibnya nggak tahu lagi mau seperti apa, biarin aja. Lalu mereka jual Yusuf, mereka dapat uang. Jubahnya Yusuf mereka taruh darah kambing. Mereka bawa pulang, lalu mereka bilang sama papahnya, "Pak, Yusuf mati diterkam singa." Jahat enggak? Kebangetan enggak? Kalau saudara punya keluarga atau saudara seperti mereka ini, saudara mau apain? Terus saudara sudah jadi kaya gitu? Saudara kaya raya, terus saudara lihat mereka, terus datang lagi. Atau WA, biar tali silaturahmi tetap terjaga, pinjam 100 dulu. Kira-kira saudara kasih nggak? Oh, enggak, semua berarti belum bertobat nih orang-orang ini ya. Ya, enggak loh. Menyakitkan enggak yang dilakukan sama Yusuf? Menyakitkan. Tetapi tidak ada jalan lain untuk membawa Yusuf mencapai mimpi dan tujuan Tuhan atas hidupnya. Dia harus melalui yang namanya itu namanya jalan salib. Amin. Karena itu kita percaya semua yang terjadi di hidup kita itu adalah seizin Tuhan. Makanya saudara dirugikan orang, difitnah orang, bilang saja puji tenane. Tenane, ya? Kalau difitnah orang, dirugikan orang, ngomongnya begitu. Atau belum tahu dia. Siapa saya? Ya, emang siapa lu? Ya, benar nggak saudara? Sakit loh. Ketika Yusuf ceritakan mimpinya yang dari Tuhan, langsung saat itu juga niat jahat muncul. Memang berjalan bersama Tuhan tuh ndak enak. Siapa yang bilang enak ikut Tuhan? Kalau orang bilang sama saya ikut Tuhan enak, saya bilang berarti kau belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ikut Tuhan tuh ndak enak. Kau disakiti orang, disuruh doain orang itu. Enak ndak? Emang enak? Iya. Kalau saudara bilang enak, saya pikir saudara bohong. Karena ketika mengikut Tuhan, kita harus menyangkal daging kita, menyalibkan diri kita, dan melakukan kehendak Tuhan, itu ndak enak.
Kalau orang bilang enak, saya bilang enggak. Bercanda. Ya, enggak enak. Ya, bayangkan orang bikin jahat lalu kita suruh duduk di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan berkati dia Tuhan. Loh, saudara sudah pernah mempraktekkan ini atau belum? Ya, kalau engkau belum sampai di titik ini, kau tuh belum ya. Harus sampai di titik itu. Tapi kalau cuma pinjam 100 enggak balikin, doanya gampang toh. Kalau uangmu ditipu 300 juta, bisa kau doakan dia? Jawab. Tatap mata saya. Halo? Ya, jadi saudara, enggak usah pahit di hidup ini. Sebab hidup ini memang punya cerita. Dan semua orang di Alkitab yang kita baca, semua mengalami penderitaan itu. Lalu Yusuf dibuang. Dia dijual saudara sampai ke rumah Om Potifar di Mesir. Karena Yusuf takut akan Tuhan, dia tidak kepahitan sama keluarganya. Dia percaya bahwa semua yang terjadi itu adalah dalam rencana Tuhan. Dia sampai di rumah Potifar, dia hidup benar dengan sikap hatinya, dia nggak kepahitan. Tuhan angkat terus Yusuf. Alkitab mencatat dia diberi kuasa atas rumah Potifar. Dia enak, dia digaji besar. Bahkan kata Alkitab begini, karena Yusuf seorang yang berkenan di hati Tuhan, sehingga rumah Potifar semakin diberkati. Kalau hidup kita diberkati, dimanapun engkau berada, tempat itu akan diberkati Tuhan. Makanya jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kalau kau benar di hadapan manusia itu pencitraan, cari muka, tapi cari muka saja sama Tuhan. Lalu saudara akhirnya tidak sampai situ kan, sudah enak-enak di rumah Potifar. Yusuf bilang, enak saya di rumah Potifar, dikasih kuasa. Difitnah sama tante Potifar. Karena dikatakan Alkitab, Yusuf itu ganteng mukanya. Mirip suami saya. Nggak usah tepuk tangan, biasa aja, nggak usah. Ya, dia ganteng. Ya, jadi tante Potifar ini memang tante girang ya, jenis-jenis tante girang yang begini ini banyak memang ya. Tante gatel yang begini ini ya, jangan ada tante girang di gereja ya, awas ya kalau kau jadi tante girang ya. Ya, incarannya anak-anak muda yang ganteng ya, mau ditaksir sama tante Potifar. Yusuf enggak mau karena Yusuf takut Tuhan. Saya khotbah sama anak-anak di mahasiswa. Yusuf tidak tertarik sama tante Potifar. Mereka bilang, jangan-jangan Yusuf tertarik sama Om Potifar ya Bu. Saya bilang, kau itu memutarbalikkan firman. Kau pikir Yusuf cucok meong? Di sini tidak ada yang cucok meong kan? Bertobat loh ya, kalau ada yang cucok-cucok, ya. Hati-hati kau bertobat sebelum mati. Karena kenapa saudara? Kalau orang laki-laki mati sebutannya almarhum, perempuan almarhumah. Nah kalau begini, aluminium. Nggak ada sebutanmu loh, jadi lebih baik kau bertobat. Jangan kau jadi abu-abu nggak ngerti cewek mana cowok mana ya. Bertobat. Tapi di luar negeri sekarang sudah ada toilet ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada yang aneh-aneh, abu-abu di tengah itu. Ngeri loh saudara, ngeri ya. Tapi di sini tidak ada ya. Jangan. Jadi Yusuf takut Tuhan, dia tolak tante Potifar. Difitnah sama tante Potifar. Ya, dia bilang Yusuf mau memperkosa dia. Saya mau tanya saudara, kira-kira Potifar tahu nggak Yusuf itu benar? Dia kenal Yusuf, makanya dia kasih kepercayaan. Tetapi di satu titik seringkali orang benar harus dikorbankan. Amin. Ya, kenapa harus dikorbankan? Demi nama baiknya. Om Potifar dia itu pejabat di Mesir. Tetapi seringkali Tuhan juga izinkan orang benar dikorbankan supaya apa? Dia bisa menggenapi rencana Tuhan. Yusuf di penjara. Kalau Yusuf merespon salah, Yusuf akan ngomong ini, Tuhan, aku tuh salah apa? Di rumah keluarga dibuang, sampai di sini difitnah. Yusuf tahu rencana Tuhan sedang berjalan atas hidupnya. Dan saudara, Tuhan lebih tahu kalau Yusuf hanya di rumah Potifar, dia tidak akan ketemu raja.
Dan dia tidak akan duduk di kedudukan yang lebih tinggi. Tuhan tahu lewat pintu penjara lah dia akan dibawa naik kepada istana raja. Makanya jangan kau sesali semua yang pahit itu. Bisa jadi itu adalah jalan pintas menuju kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Akhirnya Yusuf di penjara, dia mulai artikan mimpi. Orang-orang di penjara, terjadi semua yang dia artikan. Tiba-tiba Fir'aun bermimpi. Semua ahli mimpi, ahli nujum, tukang sihir dipanggil di Mesir. Suruh artikan mimpinya Fir'aun. Tidak ada yang bisa mengartikan. Lalu kepala minuman raja bilang begini, maaf raja, di penjara ada anak muda. Dia sering menafsirkan mimpi-mimpi orang yang di penjara dan semua terjadi. Terus coba panggil dia ke sini. Suruh dia terjemahkan mimpi itu. Yusuf bilang, mimpimu itu begini artinya raja. Akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan, panen bagus. Setelah itu akan terjadi 7 tahun masa kekeringan, kelaparan. Karena itu engkau harus simpan lumbung-lumbung, bangun lumbung, simpan semua hasil tanah. Supaya ketika terjadi kelaparan di seluruh bumi, Mesir tetap punya cadangan makanan. Fir'aun kaget mendengar itu dan dia berkata gini, karena kamu yang dapat mengartikan, aku angkat engkau menjadi Perdana Menteri, engkau pikirin bagaimana supaya Mesir terhindar dari kelaparan. Loh saudara, untuk masuk di jajaran pemerintahan emang gampang. Ya, yang pertama harus punya duit. Ya, yang kedua harus punya kedudukan, harus punya pendidikan yang tinggi. Tapi bagi orang yang dikenan Tuhan, selalu ada jalan pintas. Amin. Promosi dari Tuhan itu luar biasa. Ya, dan akhirnya Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri. Waktu masa kelaparan besar datang, keluarganya datang cari Yusuf. Bukan cari Yusuf, mereka nggak tahu. Karena terdengar di seluruh negeri bahwa hanya di Mesir ada persediaan gandum. Lalu Yakub berkata kepada anak-anaknya, sekarang kita nggak punya makanan, cuma di Mesir ada, kalian pergilah antri sembako di sana, beli, walaupun mahal beli daripada kita mati. Waktu keluarganya sedang mengantri saudara, Yusuf lihat, ini saudara-saudara saya. Mereka nggak kenal Yusuf, Yusuf kenal mereka. Lalu Yusuf datangi mereka, pura-pura Yusuf tanya, kamu ini pengintai ya? Pengintai kamu? Mereka bilang tidak, ya. Coba kita lihat ya. Sudah mau selesai, saya nggak baca-baca ayat, nanti saudara itu Bu Dewi nggak ada ayat yang dibaca. Kita lihat saudara Kejadian 42 ayat yang ke-13 saudara ya. Ketika Yusuf berkata bahwa kamu ini penipu ya, kamu ini pengintai yang disuruh masuk ke sini ya, karena nggak boleh orang Ibrani datang ke Mesir, ya itu pasti ya mati saudara, tapi mereka nekat karena mereka sudah tidak punya makanan. Kita lihat ayat yang ke-11 dulu. Ya, ayat yang kita lihat ayat yang dari sini ya Yusuf. Ya, ayat yang ke-7 ya. 42 ayat yang ke-7. Kejadian 42 ayat 7 baca sama-sama. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, dari mana kamu? Ya, jawab mereka, dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Memang Yusuf mengenal mereka saudara-saudaranya karena mukanya nggak berubah gitu. Tetapi dia tidak dikenal mereka karena Yusuf sudah berubah, lebih ganteng, lebih cakep saudara ya. Lalu dikatakan ayat 9, lalu teringatlah apa? Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Bulir-bulir gandumnya itu menyembah kepada Yusuf. Terjadi apa yang dijanjikan Tuhan. Setiap mimpi yang diberikan Tuhan kepada hidupmu itu pasti akan digenapi. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Itu yang saya alami saudara. Waktu saya diusir dari keluarga saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan orang tua. Tapi saya bilang, kalau kamu mau jadi Kristen, pergi kamu dari rumah ini, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Dari kota Poso saya tinggalkan keluarga saya, papi saya haji. Ya, dia tidak terima saya menjadi.
Yusuf teringat akan mimpinya, teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai ya, padahal Yusuf tahu. Tapi dia mau uji. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Tetapi mereka berkata, singkat cerita begini. Mereka bilang ini, tuanku, kami ini itu datang, ya, kami ini hanya mau membeli bahan makanan. Kata kami ini kelaparan. Kami ini sekalian, ayat yang ke-11 coba kita baca. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Tapi ia berkata kepada mereka, tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu mereka bilang, hamba-hambamu ini, ayat 13, 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang lagi yang bernama Yusuf itu sudah mati. Mereka bilang, Yusuf sudah tidak ada. Yang bungsu Benyamin ada sama ayah, jaga ayah di tanah Kanaan. Tapi satu lagi, Yusuf sudah mati. Saudara lihat, Yusuf bilang begini, sudahlah. Ya, begini saja, saya tahan satu keluargamu. Ambil gandum yang kalian butuhkan, bayar di situ. Lalu kamu pulang, jemput adikmu yang bungsu itu Benyamin. Saya mau lihat kalau kamu ini benar. Jadi anakmu ini saya tahan. Lalu Simeon ditahan di situ, di penjara. Yusuf suruh anak buahnya, kamu isi semua karung-karung mereka dengan gandum, terima uangnya, tapi balikin lagi taruh di karung itu. Waktu mereka pulang, mereka buka, mereka kaget, duitnya ada dalam karung, beserta gandum. Lalu mereka cerita kepada bapaknya, Pak, kita ketemu Perdana Menterinya, Pak. Kita dicurigai, jadi sekarang Simeon tinggal di Mesir. Yakub nangis. Terus dia suruh kita bawa Benyamin ke sana. Yakub bilang, Yusuf sudah mati. Kenapa sekarang Benyamin dan Simeon akan diambil lagi daripadaku? Lalu saudara, akhirnya singkat cerita, Yakub ikut ke Mesir. Saudara, waktu mereka itu sudah pulang, Alkitab mencatat, Yusuf menangis. Kenapa? Karena dia mengasihi keluarganya. Dia tidak menyimpan kepahitan. Dia tidak menyimpan amarah. Dia mengasihi keluarganya kelaparan. Kita tahu ceritanya pada akhirnya. Yusuf menyuruh untuk jemput Yakub datang. Dia pindahkan semua keluarganya itu ke Mesir. Zaman itu orang Ibrani tidak boleh bicara dengan orang Mesir. Tapi karena Yusuf, Fir'aun bilang, ambil semua keluargamu. Beri mereka tanah untuk mereka tinggal. Dan saudara tahu, dia sudah membunyikan musik, berarti waktunya sudah habis. Saya tahu maksudmu. Tidak usah kau menyinggung saya. Saudara, ini orang baru mau nangis loh. Saudara, ya, Alkitab mencatat, itulah sejarah awal kenapa bangsa Israel ada di Mesir. Tahu sekarang ceritanya? Yang dah lulus sekolah minggu. Lalu dari situ bangsa Israel diberkati di Mesir. Semakin banyak ternaknya, lebih kaya daripada orang Mesir. Akhirnya Fir'aun mati, digantikan Fir'aun yang lain. Lalu akhirnya mereka diperbudak. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, nama raja di Mesir. Tapi lihat saudara kisah ini ya. Orang yang melepaskan pengampunan selalu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita nyanyi lagu yang terakhir tadi. Mari kita percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Percaya janjimu. Angkat tanganmu kepada Tuhan saudara. Ku percaya dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan. Salah ini Tuhan, ku percaya pada janji. Percayalah kepada janji Tuhan. Yes, Lord. Dalam firman-Mu, Amen. mujizat
musik saja, tutup matamu dalam hadirat Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di hidupmu, Tuhan izinkan. Sebab tidak ada cara lain untuk membawamu masuk kepada tujuan Tuhan selain melewati proses supaya hatimu dibentuk, supaya hidupmu dibentuk oleh Tuhan. Dan engkau berkata, ya Tuhan, aku mau percaya kepada janji-Mu dan aku mau berjalan di dalam firman-Mu. Ajar kami taat. Ketika Engkau suruh kami lepaskan pengampunan, kami mau lepaskan. Ketika Engkau suruh kami hidup kudus, kami mau hidup kudus, takut akan Tuhan. Maka mujizat-Mu akan kami alami di dalam hidup kami. Hamba berdoa, saudara engkau yang mau sungguh-sungguh mempercayai janji Tuhan, angkat tanganmu, saya berdoa buat saudara. Bapak, engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Mereka mau berkata, percaya kepada janji-Mu, percaya kepada firman-Mu. Engkau tidak pernah berdusta. Ketika kami taat, mujizat itu terjadi. Beri kekuatan untuk setiap mereka melakukan firman Tuhan. Sekalipun berat, tapi tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan mampukan mereka yang ingin keluar dari dosa hari ini, yang ingin bertobat dari persinahan, perselingkuhan, kenajisan, percabulan. Tuhan beri kekuatan. Yang ingin melepaskan pengampunan, Tuhan beri kekuatan. Ini komitmen kami, ini ungkapan hati kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.